Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita berjumpa lagi. Semoga nggak bosen ya sama aku ya. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama aku Mayhena Jatiasi dari Bekasi. Hari ini aku bertugas menjadi moderator dari Kak Yaya Mehendi yang akan membawakan materi tentang IBISPEN ya. Bentar. Oke, nanti selama kelas berlangsung teman-teman boleh bertanya. Pertanyaannya boleh ditulis aja di kolom chat. Nanti aku akan bantu bacakan untuk nanti dijawab sama Kak Yaya. Oke, Kak Yaya, silakan waktu dan tempat silakan. Oke, terima kasih Kak Mai untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Tadinya aku jadi moderator, sekarangnya berbalik ya. Dan kali ini perkenalkan dulu aku Yaya Mehendi Art dengan Instagram @yaya_Mehendi Art, sampai lupa nama Instagram sendiri, ya Allah. Dan pada kesempatan siang hari ini kita insya Allah akan belajar membuat desain di aplikasi IBISPEN. Nah, sebelum kita mendesain, teman-teman sudah menginstal terlebih dahulu untuk aplikasinya. Dan di hari ini, untuk IBISPEN itu kan banyak ya, kita mau bisa gambar anime atau yang lain-lainnya. Dan terkhusus untuk hari ini, aku cuma memberikan beberapa tutorial dan juga pengenalan tools-tools basic kita. Karena untuk waktu kita yang 90 menit itu tidak cukup untuk membahas semuanya. Jadi kita hanya mengerucutkan untuk kita bisa mendesain, udah, alhamdulillah. Itu Kak Mai. Oke. Kita langsung aja ya. Boleh. Balik dulu. Aja santai aja. Sebentar teman-teman. Kelihatan Kak Mai? Kelihatan. Atau aku matikan aja lampunya ya biar nggak mantul. Oh, boleh, itu lebih jelas. Nah, ini untuk aplikasinya. Teman-teman sudah harus download dulu. Ini aplikasi IBISPEN-nya kita masuk dulu. Sorry, ini udah ada desain pula. Oke, sebentar. Nah, ini kan udah ada begini nih. Ini karena kita sudah membuat beberapa desain. Untuk teman-teman yang belum ada desain sama sekali, biasanya itu akan kosong dan kita tambahkan di sini. Nih, ada tanda plus di bagian bawah ini, kita tambah. Lalu, kalau kita mau ngimpor gambar, itu kita bisa tambahkan, misalkan kita mau nambahkan template gitu ya, Kak Mai, kayak template gambar atau template hand. Nah, kita bisa pilih dari beberapa foto. Tadi kemarin aku udah albumkan. Nah, kita bisa tambahkan template ini. Nah, gitu. Ini kalau kita mau bikin desain di template hand, misalkan kita mau coba-coba ngedesain di tangan, kita bisa tambahkan ini. Dan sebelumnya, aku mau kasih tahu dulu, tangan yang mau kita pakai adalah 3, salam 3 jari. Yang akan kita pakai itu adalah tangan kita 3. Yang satu ini untuk mendesain, gini nanti. Yang 2 ini jempol dan jari ini, untuk nih, zoom dan minimize. Untuk ngezoom dan juga memperkecil layar, gitu. Dan yang ini satu ini ada tanda panah di sini, seperti di komputer itu ada Andoredo gitu ya, Kak. Oh iya. Jadi untuk mundur selangkah, dan ini untuk maju selangkah. Jadi kalau seandainya kita ada kesalahan, kita bisa mundurkan. Masya Allah.
Maaf, Rucuk. Oke, kita coba mulai dari awal lagi. Sekarang kita, bentar ya, ada iklan. Sekarang kita mulai menggambar di template yang kosong dulu. Oke, kita kembalikan. Kita ambil tanda plus tadi di bawah. Nah, ini adalah untuk ukuran kanvas. Teman-teman bisa pilih kanvas yang ada di sini. Atau yang mau di custom juga bisa. Ini kita bisa lihat kalau dia ukurannya segitu. Nah, dia kelihatan ya. Nah, terserah teman-teman mau pakai yang mana sesukanya aja. Sekarang kita bikin mandala simple aja ya Kak Mai gini. Oke, kalau udah kita ambil kanvasnya, kita klik OK. Ini kan ada nih, kita klik aja batal. Ya Allah, Shopee ini muncul pula. Oke, kita ini. Oke kan. Udah selesai. Nah, di sini aku akan memperkenalkan beberapa tools atau alat yang akan kita pakai untuk menggambar. Yang pertama, kita klik di sini. Di sini ada tanda kuas. Kelihatan nggak Kak Mai? Di mana, Kak? Agak blur, coba di... Bentar, ini karena goyang-goyang nih. Iya, karena banyak gerak. Oh, bentar. Oke. Oh, ternyata handphone yang goyang-goyang. Sebentar, teman-teman. Sudah ya? Aman? Nah, di sini kan ada nih tanda plus di sini. Tanda plus. Di sini di bawah ini ada tanda kuas. Nah, Ya. Untuk tanda kuas itu, ini adalah pilihan-pilihan tools yang akan kita gunakan untuk menggambar. Di sini tools yang pertama ada mengubah. Mengubah ini kita tetap harus ke kuas dulu, baru kita bisa memindah-mindahkan. Misal, ini kuas ya. Nonaktifkan iklannya gimana Kak? Nggak usah dinonaktifkan, biarin aja. Karena kita pakai yang tidak berbayar. Harus pakai yang berbayar dulu biar bebas iklan. Iya, makanya. Nah, sekarang kita ke kuas dulu sebelum aku jelasin yang lain. Karena kuas ini adalah tools yang paling penting. Jadi kita ke kuas dulu. Ini kita bisa pilih kuas yang manapun yang kita suka. Ini ada di pen kasar. Ini yang basic-basic aja. Di pen kasar ini adalah untuk menggambar. Kenapa aku pilih yang kasar? Karena yang kasar lebih mudah untuk diaturnya gitu. Kemudian untuk airbrush normal ini biasanya kalau kita menggambar wajah atau anime gitu, kan ada untuk shading gitu. Kita pakainya airbrush normal. Nah, sekarang kita pakai dulu yang deep pen kasarnya. Untuk ketebalan kita bisa sesuaikan nanti. Oke, udah ke sana. Oke, aku taruh dulu handphonenya. Nah, misalkan kita bikin lingkaran. Walaupun nggak lingkar ya, tenang. Nanti akan ada cara bikin kita lingkaran yang simple banget. Nah, ini lingkaran. Kan tadi ada mengubah. Di mengubah inilah kita bisa memindah-mindahkan ini. Nih, misalkan lingkaran mau kita taruh di atas. Apa, Kak? Jadi bisa pindah-pindah ya? Ya, bisa pindah-pindah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke samping. Terserah. Nah, ini juga bisa kita bentuk begini. Mau kita beginikan, mau gini gitu. Ini juga yang untuk seperti melewat-lewat gitu. Misalnya kita tarik yang ini aja gitu. Yang ini aja gitu. Oke, itu jadi gunanya. Kitty deh. Kemudian kita ke tongkat sihir. Nah, apalagi nih tongkat sihir? Tongkat sihir nih biasanya kalau misalkan kita mau mewarnai gitu, Kak. Kita mewarnai cukup yang area ini aja gitu. Nah, nanti kita mewarnai pakai kuas lagi, kembali lagi ke kuas. Kita mau warna ini misalkan. Nah, ini kita tebelin biar cepat ya mewarnanya. Nah, ini walaupun kita geradakan gini sampai ke sana, itu dia akan tetap berada di dalam. Jadi dia sudah otomatis begini. Jadi rapi ya? Jadi rapi langsung dia gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai ini tongkat sihir, nih kita nonaktifkan lagi. Ini untuk menonaktifkannya ya, nih. Kalau kita tidak pakai itu, jadi kita akan
susah. Misalkan kita mau mewarnai bagian yang itu aja. Kita kembalikan ke kuas lagi. Kemudian kita bentar, ini masih aktif. Sampai yang garis-garis yang keliling hidup itu mati ya, pastikan mati. Baru kita bisa menggambar. Nah, misalkan gini. Kalau ini kan susah kita ya untuk memastikan dia tuh nggak keluar dari garis gitu. Jadi fungsi tongkat sihir tadi untuk merapikan. Ada lagi lasso. Lasso ini biasanya misalkan kita mau memindahkan bagian ini aja nih, kita potong. Misalkan kita pindahkan aja bagian telinga samping si Hello Kitty-nya ya. Dan kita kembali ke mengubah. Kita pindah-pindahkan dia. Nah, gini. Telinganya pindah. Bisa pindah lagi ke bagian atas, bawah. Gitu, teman-teman. Soalnya sama sih fungsinya sama dengan yang tongkat yang tadi, yang mengubah tadi. Cuman ini beberapa, misalkan ada pattern yang mau kita pindah gitu aja kita potong. Kita kembalikan, kita nonaktifkan lagi ini. Kembali lagi kita ke kuas. Karena di kuas ini semua toolsnya akan muncul. Filter sama dengan foto ya Kak. Pakai filter mau dia lebih berwarna lagi atau apa, sama aja. Nih seperti ini. Kalau kecerahannya gini. Sama sih fungsinya dengan edit foto, filter tuh. Kita ke kuas tadi ini ya, fungsi kuas itu semuanya yang ini, itu kuas. Penghapus. Ini penghapus. Nih, sama fungsinya dengan penghapus-penghapus yang lain. Ya gunanya untuk menghapus. Gunanya adalah untuk menghapus. Dan biasanya aku kalau seandainya jarang sih aku pakai penghapus ini. Paling ini untuk beberapa, misalkan di sini agak geradakan ya, kita mau hapus bagian ini aja, udah kita hapus. Dan kita juga bisa pakai ini, seperti ini penitis mata namanya, di bawah. Misalkan kita mau pakai ini, kita bisa pakai ini aja. Kita klik lama di layar yang warna putih, udah kita campurin aja ke sini, gitu Kak Mai. Nah, kayak buat nyari sampel yang pengenin kita pengenin iya. gitu ya. Misalkan kita mau warna ini, daripada kita susah-susah nyari ke sini ya. Warna dulu kan. Cari-cari dulu warnanya. Kita udah klop nih warna ini, ya udah. Kita klik lama di sini, kasih gitu. Mohon maaf. Ini lagi kekaburan. Kekaburan ini fungsinya cuma untuk membuat dia tuh lebih buram gitu. Sebenarnya nggak terlalu berfungsi banget sih kalau untuk kita ngedesain. Dan ini ada spesial juga nggak terlalu peduli banget gitu. Aku jarang juga pakai. Dan kita ke Ember Chat. Ember Chat ini adalah untuk memberikan warna. Kalau tadi kan kita memberi warna di bagian beberapa. Nah, kalau untuk Ember Chat ini kita pastikan kosong dulu semua ya. Kita kembalikan dulu. Oke. Di Ember Chat ini, misalkan ini karena nggak ada gambar. Kita coba bikin lingkaran lagi. Untuk mengganti warna ya, teman-teman. Ini warna hitam semua. Kita ganti dulu kursornya ke warna hitam. Kan nih, kalau Ember Chat ini pastikan semua lingkaran ini sudah tidak ada Kak? Kayak kosong gitu. Misalkan ini nih, ini kan masih ada gantung gitu ya. Iya, kalau seandainya gantung gitu, kalau kita kasih warna, misalkan warnanya merah, merah lagi. Ini deh. Kalau kita kasih warna, itu dia akan keluar semua. Tapi kalau kita coba pengenalan celah, dia bisa di sini aja. Jadi pengenalan celah ini selama dia ada celah, dia akan terapikan sendiri. Jadi kalau kita nonaktifkan, misalkan kita mau menggambar di sini tidak ada celah sama sekali, kita bisa klik langsung. Dia nggak akan keluar-keluar. Gitu, teman-teman. Kak, ada yang nanya nih, Kak. Ya. Alat-alatnya itu kliknya dapat di mana, Kak? Ini, alat-alatnya ada di toko bawah ini nih. Ada di bawah ini. Kan ada chat. Nah, kita klik aja di sini, di bawah ini. Ini kan ada pilihan. Kalau kita, pokoknya setiap kita mau milih alat, kita kembalikan dia ke kuas. Nih, yang tanda ada di kayak bawah. Kayak brush, ya. Kayak brush ya.
Kemudian kita mulai lagi. Nah, ini untuk teks. Di sini juga ada teks, karena kita di sini kan fungsinya untuk ngedit-ngedit sesuatu juga bisa kan. Jadi di sini untuk teks, bedanya dengan teks-teks yang lain, kita nggak bisa langsung kayak ngeditnya tuh langsung otomatis gitu, Kak. Kita harus klik di sini dulu. Kita bikin nama WS Juli misalkan. 2003. Kok gitu lagi? Tahu kan gimana Ketipuan yang kenapa aku typo selalu? Jadi WS Juli 2022 misalkan. Untuk ukuran kita harus tentukan dari sekarang. Gitu berapa ukurannya. Nah, terus ini gayanya mau kita kasih bayangan kayak aku itu atau enggak. Dan ini latar belakangnya. Dan ini jarak spasinya juga bisa kita atur dari sini. Itu sesuai keinginan aja semuanya. Nah, nih baru kita bisa gini. Jadi kita nggak bisa apa namanya istilahnya? Kita tambahkan otomatis langsung di sini nggak bisa. Jadi kita langsung di sini. Untuk kalau ngedit kita ada nih tanda pensil ini ya. Nih, klik edit lagi gitu Kak Mai. Itu kalau kita mau kasih nama misalkan dari desain yang mau kita bikin. Mau kita taruh di mana juga bisa. Mau taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Ingat kita ada 3 jari yang bisa kita fungsikan. Ntar ya, aku coba matikan dulu. Kita bisa offline kok. Bisa. Gitu. Oh, jadi di sini bisa offline ya, Kak? Bisa offline dia. Oke, sekarang kita coba. Ini kan udah gini nih. Mana Kak kuas yang tadi? Klik lagi di tanda T tadi. Dah, keluar lagi dia. Bingkai ini biasanya untuk bikin kotak-kotak gitu Kak Mai. Dan ini juga nih kayak gini. Dan ini juga jarang banget aku pakai. Kemudian penitis mata kayak tadi, kita tinggal klik di bagian mana yang mau kita ambil gambar, warna, terus kita klik lama. Kemudian kanvas ini adalah semua ini adalah kanvas. Layar ini adalah namanya kanvas. Misalkan gini, ini kanvas. Nah, mau diputar-putar pun juga bisa. Mau dia putar ke kemana gitu. Juga bisa. Ke sana juga bisa. Oke. Dan itu adalah untuk tools-tools yang bagian bawah ini. Sekarang aku mau ngenalin lagi untuk yang bagian atas ini apa lagi nih? Untuk bagian atas, mana nih buram dia? Blur. Untuk bagian atas ini, nih, kan ada nih tanda ini, penggaris ya namanya. Penggaris dan juga penggaris simetri. Kalau kita mau bikin lingkaran, ini yang biasa aku pakai aja, yang ini aku nggak pakai. Yang biasa aku pakai itu yang lingkaran ini untuk membuat lingkaran supaya lebih bagus lagi gitu. Misalkan gini. Jadi lingkaran kita nggak geradakan kayak tadi. Nah itu untuk lingkaran. Ini untuk yang lebih oval. Dan ada lagi di bawah ini untuk penggaris simetris. Ini gunanya kayak kalau yang di SOC pasti udah tahu ya. Katanya pelan-pelan Kak. Oh, oke, tenang-tenang. Nah ini kalau kita misalkan untuk simetri itu biasanya harus sama kanan dan kiri ya. Sama kanan dan kiri. Misal teman-teman mau bikin gambar di sini. Ini harus kita matikan dulu. Ini penggarisnya. Setiap teman-teman mau menggambar menggunakan penggaris ini, semuanya itu pastikan dulu semuanya off. Kalau semuanya masih on, itu teman-teman mau bikin gambar apapun dia akan mengikuti lingkaran tadi. Jadi lingkaran. Jadi teman-teman harus menjadikan dia ke ini udah off ya, berarti udah aman. Nah ini kan kita pakai yang lonjong. Kalau kita mau menggambar di sini, dia akan juga keikut di situ. Atau teman-teman mau bikin yang simetrinya yang ini bisa untuk menambahkan potongan-potongannya. Nih. Di sisi ini adalah untuk menambahkan potongan atau mengurangi. Dan ini untuk memutar kemana arah potongannya. Gitu. Ini biasanya aku memakai ini untuk menggambar mandala.
Oke, kita kembalikan ke awal. Untuk mengembalikan ke awal, mudah aja. Di sini, tanda aja. Udah apa dari sini? Udah bantal. Dan ada lagi nih, kayak tanda jari telunjuk di sini. Ini pastikan di handphone teman-teman atau aplikasi teman-teman, stabilisatornya sudah di angka 10. Untuk apa stabilisator ini? Kalau kita nonaktifkan stabilisatornya, ntar aku ubah dulu warna hitam. Itu kalau kita bikin garis-garis ini, itu nggak bagus banget. Jadi kita pastikan dulu dia menjadi 10. Dan paksa pudar ini, pernah lihat ini, vektor yang kita bisa bikin untuk gambar anime-anime itu, Kak Mai? Kan pernah ya? Yang kita ngejimplak gambar. Nah, ini kita paksa pudar dulu. Ini ada panjang awal. Panjang awalnya misalkan kita bikin 40%. Dan panjang akhir kita bikin 40%. Ini akan beda. Nah, dia akan menipis sendiri. Gitu. Kalau seandainya kita matikan dulu paksa pudar, itu dia akan seperti biasa aja. Gini. Akan beda. Akan ada bedanya. Kalau kita paksakan pudar, gini. Ini sudah ada panjang awalnya, aku bikin 40%. Nah, ini kita bisa bikin begini. Dia langsung otomatis begitu. Kita kembalikan lagi. Nah. Untuk alat menggambar. Kalau teman-teman mau bikin garis, biasa kan kalau kita menggambar pakai garis pakai tangan aja, kadang-kadang kan nggak lurus ya. Ntar aku matikan dulu. Nggak lurus. Kadang-kadang nggak lurus banget gitu ya. Jadi kita bisa pakai ini. Kita tinggal tarik deh. Selesai. Gitu teman-teman semuanya. Yang mau bertanya dipersilahkan bertanya dulu sebelum aku mau lanjut untuk bikin desain mandala. Dan ini yang mau nanya. Ini nanti sambil jalan kita akan jelaskan apa fungsi dari ini. Oke? Kalau tidak ada yang bertanya, ini adalah fungsi untuk tools-nya. Teman-teman bisa pakai kuas, penghapus, ember chat. Udah 3 itu aja udah cukup. Kalau mau nambahkan nama atau name tag-nya, mungkin watermark atau apa, bisa tambahkan teks seperti biasa. Gitu aja. Kita pakai 3 ini aja ya. 1, kuas, penghapus, dan juga ember chat. Kalau kita membutuhkan warna. Kalau enggak, kita cukup memakai kuas dan juga penghapus. Kemudian kalau kita menggunakan mau tambahan yang lain, kita bisa gunakan bagian atas untuk lingkaran dan juga penggaris simetri. Kayaknya speednya dikurangi. Oke, siap. Kalau teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Kalau enggak, aku lanjut nih untuk ke bikin masalah atau biar nempel atau untuk menggambar di apa namanya, bikin di gambar di template hand. Oke, kita coba di lingkaran dulu ya. Nah, kalau untuk di sini insya Allah aku speednya agak dikurangi ritmenya menjadi 0,1. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mengambil tadi di penggaris. Nih, oke, kita ulang. Untuk di layer yang pertama ini, kita bisa mengganti ini, kan tadinya tulisannya normal. Kan kita butuh sketsa dan juga kita butuh desain ya Kak Mai. Biar kita nggak kebalik-balik gitu ya. Jadi kita ganti dulu namanya. Untuk mengganti nama layernya, kita bisa pakai ini, ada titik 3 di bawah. Kita klik dulu yang ini, tanda berlapis legit ini. Kayak kertas di bawah itu. Kertas berlembar-lembar. Iya, berlembar-lembar ini. Kita klik. Fungsi layer itu adalah untuk menentukan desain-desain selanjutnya. Misalkan sambil kita mau berjalan, kayaknya. Iya, itu sambil berjalan. Mungkin sambil berjalan teman-teman akan paham sendiri. Iya. Kita klik dulu ini layernya.
Kita ganti dulu namanya. Aku mau bikin di layer yang pertama itu namanya sketsa ya. Pokoknya kita bikin sketsanya itu di gambar yang pertama aja. Supaya kita nggak bingung-bingung nanti nyarinya. Oke, udah layar, udah itu ya. Udah tergantikan menjadi sketsa. Dan kemudian kan ada tanda plus nih di samping ini. Tanda plus. Kita klik tanda plus. Nah, layernya bertambah. Jadi untuk menambah layer, kita klik tanda plus. Untuk tanda plus di layer yang kedua, kita ganti menjadi misalkan desain satu bisa. Desain. Oke. Aku biasanya pakai 2 layer aja Kak Mai, karena nggak terlalu suka berlayer-layer, kayak bingung. Kalau teman-teman mau yang lebih banyak layer lagi bisa, tinggal tambah gitu. Untuk menghapus layer, misalkan di sini, layer 4 kita nggak butuh lagi, kita hapus aja. Layer ketiga kita nggak butuh lagi, kita tinggal hapus. Oke, kita ke sketsa 1. Klik 2 kali untuk menentukannya. Ingat teman-teman, nah ini layar, kita akan bikin dulu polanya. Ini untuk pola si apa namanya? Mandala, misalkan lingkaran. Kita bisa kecilkan. Nih ya, kecilkan. Semana yang dimau. Oke. Kita kurangi warnanya di sini. Kita pudarkan karena kita cuma mau bikin sketsa. Anggaplah ini sebagai pengganti pensil di kertas. Kita kurangi dulu. Ini kan gede nih. Ini kan gede. Ujung brush-nya ya. Kita kurangi menjadi 2,4 atau cuma 2,1 juga boleh. Itu tergantung teman-teman semuanya. Sekarang kita butuh adalah untuk memperbesar layar, untuk mempermudah kita untuk menggambar. Jadi beberapa aku mendapat chat Kak atau komentar, Kak gimana ya cara menggambar pakai jari, itu pakai pena atau gimana? Enggak, aku nggak pakai pena sama sekali. Jadi kita bisa kita zoomkan dulu gambarnya, layarnya. Kita tinggal kasih lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran ini atau setiap menggambar, kita membutuhkan untuk memperbesar layar dan juga memperkecil layar. Jangan mungkin kan waktu zoom ini, kan desainnya besar tuh Kak. Pas desain kita udah selesai, ternyata kecil banget. Ya, tetap kan? Harus dikira-kira ya Kak? Benar, jadi tetap harus dikira-kira, kita harus kadang perkecil, kadang perbesar. Gitu. Kan udah selesai nih di sini. Kita kembali ke layer kedua. Nah, itulah fungsi layer tadi. Dan sekarang kita karena udah mulai menggambar, kita kembalikan ke 100%. 100 untuk gambarnya, warnanya. Sekarang kita mulai gambar pelan-pelan. Nih. Lagi di sini. Teman-teman mau bikin hams ya, misalkan. Nih mau bikin hams. Bikin lagi sketsanya di sini. Kembalikan dia ke, dipudarkan lagi. Kita bikin lagi di sini. Udah bisa ya? Oke, jadi teman-teman. Setiap kita mau bikin, ya Kak? Kita kembali ke layar 1 ya Kak? Ya, karena sketsa Setiap itu nanti fungsinya. Kita balik. Iya, kan ini masih ada ya. Jadi fungsinya sketsa itu nanti kita akan hilangkan. Gimana cara kita menghilangkan? Ini kan ada tanda mata nih Kak. Ya. Ini kan masih on. Nah, tanda mata itu akan kita klik. Kita klik, nah sketsanya hilang. Nah, sekarang kita, ini kita klik, sketsa yang tadi hilang. Yang pudar-pudar tadi.
Jadi pola-pola yang tadi itu hilang karena itu cuma pola mau dia berantakan atau gimana, ya kan? Namanya kita mau bikin gambar Ibaratnya pasti ada cuma pola. garis bantu kalau kita pakai Ya. pen ya, Kak. Kalau di pena itu kayak pensil ya Kak, kita hapus kalau udah selesai gambar kita nanti. Nah kalau kita mau aktifkan lagi kita tinggal klik lagi. Jangan salah ngeklik ya, jangan nanti pas di desainnya diklik Ya. malahan yang hitamnya yang hilang gitu. Oke, sekarang kita coba kita bikin apa ya Kak, hams gitu ya. Seperti tadi, ingat kita harus nonaktifkan dulu penggarisnya, kita off-kan dulu. Kemudian kita pakai penggaris simetri yang ada di bawah ini. Kalau untuk yang ini, itu cuma 2 sisi aja. Kalau kita mau menggambar hamsnya lebih cepat, kalau ini kan 2 sisi berarti kita separuh lingkaran kita akan menggambar. Tapi kalau kita pakai yang penggaris simetrinya yang ini, atau yang ini, kita bisa, sama aja sih fungsinya menurut aku, kita bisa kurangi sebeberapa, dan kita mulai menggambar. Ingat, kita mulai menggambar di atas ini. Berarti kita zoom. Berarti kita cukup menggambar di belahan ini aja, Kak. Nih, potongan yang ini aja. Jadi kita nggak perlu sekeliling lagi. Nah, disinilah tangan kita yang perlu dimainkan, jari kita. Jadi jarinya harus lemes ya. Yang harus dilatih setiap hari. Sekarang kita mulai menggambar. Sebentar. Ops, berarti ini penggaris aku masih aktif. Oke, kenapa misalkan teman-teman nih, Kak, kenapa ini masih ada garis-garis begini? Perhatikan lagi. Berarti ada di sini yang masih aktif. Nih, masih aktif, aku off-kan dulu. Pastikan semua penggaris atau yang ditanda jari ini non-aktif ya, teman-teman. Oke, sekarang kita mulai menggambar. Ini kita jadikan dulu hitam banget. Kita mulai menggambar. Mama, kecelakaan Pertamina. Pelan-pelan aja. Nah, ini gunanya tadi kita memperbesar dan juga memperkecil. Nah, gitu ya. Ini kalau terlalu banyak belahan, jadinya ada beberapa sisa di sini ya. Itu bisa kita hapus. Kita nonaktifkan dulu. Nih, kita perkecil karena kita mau hapus yang ini. Nih, kan hitam nih Kak Mai. Kita nggak perlu lagi pilih-pilih ke sini. Nih, bagian ini kan untuk warna nih teman-teman. Pemilihan warna. Berarti kita harus cari putih lagi. Nggak usah, kita klik aja di kanvas yang putih. Udah muncul putih. Nah, gini aja. Kita misalkan mau hapus yang ini. Ini terlalu banyak ya. Sebenarnya Ibis Pen ini lebih mainnya di jari gitu aja Kak Mai. Iya. Lebih mainnya di jari, biar kita lebih mahir aja sih, sebenarnya fasih gitu, hampir tiap hari gitu mainin Ibis Pen, mungkin sambil ngopi di mana kayak lagi malas-malas menggambar di kertas atau di tangan, bisa kita lari ke Ibis Pen. Kayak misalnya lagi nemu inspirasi gitu, nggak ada pulpen. Bisa Iya, langsung. benar. Kayak seru aja gitu ya. Ini karena kita nggak pakai yang tadi, jadinya dia masih ada ya di sebelah kirinya. Dan kalau teman-teman mau gambar yang lain lagi, ntar aku kembalikan lagi ke awal. Ini tadi ya, masih ingat kan? Untuk mengambil ini di penggaris, kemudian kita kurangi ini. Oke, kita coba yang lapisannya segini aja. Biar nggak terlalu banyak ini.
Aku mau ngambil warna hitam, berarti aku klik di hitam. Biar nggak terlalu banyak potongan-potongan. Ini gunanya yang 2 tangan tadi, Kak Mai. Zoom out, zoom in. Iya, kayak ingat lagu aku. Kenapa sih kita harus pakai pola dulu di atas? Biar nggak kemana-mana hamsnya. Biar rapi ya, Kak. Iya, sama sih fungsinya kita menggambar di kertas maupun di tangan gitu, Kak Mai. Cuma bedanya ini virtual aja, gitu aja sih. Iya. Meskipun digital, tetap skill jari dibutuhkan ya. Iya benar Bang Rio. Bener banget. Jadi emang harus belajar dan latihan kuncinya tetap aja ya. Terus Nggak kita cukup download doang. bener. Terus kita itu kayak di dalam kepala itu juga udah ada desain gitu, Kak. Kita mau kemana lagi nih gitu kan. Kita bisa coba-coba, tapi enaknya kalau di IBIS ini kita bisa coba-coba karena kita bisa hapus gitu ya. Kalau di kertas coba-coba udah pakai Buang kalau salah. pena, iya terbuang-buang. Kita coba lagi. Kita ke sini lagi. Nah, berarti tadi aku gambarnya di desain saat di sini nih. Berarti. Nah, gitu cara kita mau bikin mandala, teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan lagi di sini dan bisa lagi tambahkan yang lainnya. Oke. Sekarang kita mencoba menggambar di template hand ya, Kak Mai. Oh, langsung ke template hand. Iya, untuk menghemat waktu. Kita langsung kalau untuk mandala ini sebenarnya lebih mudah banget sih menurut aku. Jam 14.30 ya. Iya, kita sampai 2:30 ya, Kak Mai. Iya. Jadi untuk mandala itu sebenarnya kayak tadi, teman-teman bisa tambahkan layar, kemudian ambil di sini di penggaris, bisa tambahkan lingkaran, dan juga menggunakan simetris, penggaris simetri untuk biar dia itu sama kiri kanan dan juga atas bawah. Sekarang kita coba kalau kita mau menggambar di template hand, berarti kita keluar dulu, kembali ke galeri saya. Oke, udah mulai kosong. Kita tambahkan lagi di sini. Kita tambahkan impor gambar. Mungkin kita ada album di sini. Kita bisa tambahkan template. Kita klik. Oke, sudah ada template tangan kita. Kita coba menggambar di satu sisi ya, Kak Mai. Dan bedanya untuk yang tadi dengan yang tangan, kalau tangan ini kita membutuhkan tambahan layer 2 layer, Kak. Yang satu untuk template hand, yang satu untuk sketsa, dan satu lagi untuk desain. Kalau seandainya kita bikin sketsanya di sini, nanti kalau kita nonaktifkan, tangannya bakal hilang. Oh iya benar. Tangannya bakalan hilang. Jadi kita butuh sketsa di sini. Aku kasih dulu namanya ya. Dan di sini mungkin teman-teman mau bikin gambar bunga mungkin. Atau desain bunga aja lah. Desain aja ya. Nih. Berarti kita sketsanya di sini. Template harus paling bawah ya, Kak? Apa, Kak? Template-nya harus paling bawah apa nggak perlu, bisa di mana aja gitu? Oh, template-nya paling bawah, Kak. Jadi template kita kasih di bawah, kemudian baru kita ke atas gitu. Oke, ini ada template hand. Kita mau menggambar di sini. Oke, teman-teman, kata Bang Rio tadi, skill tangan kita butuhkan. Tetap harus lemas. Supaya untuk latihan gitu, coret-coret aja, gini. Gini, misalkan bikin angka 2, 3, misalkan angka 4, 5, 6,
Coret-coret aja teman-teman. Mesin jari. Lemesin jari. Mau bikin nama terserah. Atau mau bikin tanda tangan misalkan juga bisa. Jadi akan ada itu tanda tangan digital itu Kak Meh. Iya, Kita juga bisa di sini. Oke, iya, itu untuk enak banget. iya. Sekarang untuk sketsa. Seperti biasa, kan kalau untuk kita menggambar simetri, biasanya aku gambar tuh selalu simetri gitu, Kak. Atau mau gambar apa namanya? Kalau miring gini, Arabic design. Kalau untuk kita bikin Arabic design, misalkan mau dimiringin ke jari, kita bisa bikin sketsanya begini, misalkan di sini bunga, di sini, sini. Nah, sekarang aku mau bikin dia akan ke bawah. Kita bikin desainnya simple aja. Nah, gitu. Berarti nanti kita akan bikin bunganya di sini. Oke, teman-teman, sudah bisa terlihat. Lalu aku akan ke desain. Untuk di desain, kita akan pilih warna. Kalau teman-teman mau pilih warna marun, kita bisa tinggal pindah-pindahkan kursor warna yang ini. Ini. Sesuka aja sih sebenarnya. Oke, aku pilih gambar warna itu. Kemudian seperti yang tadi, karena aku mau bikin hamsnya dulu, untuk sebelum kita bikin bunga, kita tambahkan dulu penggaris ini. Kita taruh dia di pusat ini. Tadi kan kita udah kasih titik ya. Kita taruh di sini. Kita perkecil dulu, kita perlihat. Cukup nggak ya untuk titik bunganya segitu? Kalau masih kurang kecil lagi, bisa kita perkecil lagi. Kita ke sketsa. Nah, itu dia. Kita bisa sketsa dulu. Dan ini adalah batas hamsnya nanti. Oke Kak Mai, kita matikan dulu. Kita matikan dulu. Kita perkecil dulu layar. Kemudian kita lingkari lagi. Ini batas hamsnya nanti. Dan ini untuk kelopak bunga kira-kira segede inilah. Kira-kira, nggak harus wajib segede itu. Lalu kita matikan lagi. Kita ke desain. Sampai di situ ya, paham insya Allah ya. Kalau nggak paham boleh langsung dikomentari aja. Nah, di sini nih, mulai nih. Jadi kita bermain-main. Kita bikin swirl. Sebesar lingkaran yang sudah kita bikin tadi. Swirl. Lalu kita bikin hams. Kita bikin hams manual coba, biar jarinya lebih terlatih. Pelan-pelan, sabar. Kurang sabar, disayang mertua.